Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perkenankan saya menyampaikan refleksi yang saya buat mungkin agak berbeda dengan apa yang Bapak Ibu renungkan. Ada dua perempuan di dua taman yang berbeda. Di Taman Eden ada Hawa. Nama Hawa berarti ibu semua yang hidup. Dan taman itu berubah menjadi tempat duka cita yang awalnya sangat menyenangkan, sukacita, tapi berubah menjadi tempat duka cita. Ketika Allah memanggil, "Di manakah engkau?" Manusia bersembunyi, dan ular ternyata memperdayai dia. Dalam tafsir kitab suci saudara-saudari, ular itu adalah iblis. Beberapa tafsir juga mengatakan bahwa iblis menggoda manusia melalui suara dalam pikiran. Dari pikiran lahir perkataan. Perkataan itu merambat untuk menggoda manusia lain. Dari perkataan adalah perbuatan. Dan inilah mengapa tradisi Gereja Katolik dalam pernyataan tobat selalu menyebut di awal ibadatnya adalah dosa karena pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi cara dosa itu diwujudkan itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada yang langsung dari pikiran langsung loncat ke perbuatan. Ada yang dari pikiran langsung loncat ke kelalaian, lalai melakukan sesuatu. Maka jadi pengakuan dosa kita itu awalnya dari sini, dari kejadian ular menggoda manusia. Tapi itu hal lain, saudara-saudari. Kata-kata Allah yang mencari manusia, di manakah engkau? Menurut saya panggilan yang sangat mengharukan. Mengingat manusia itu adalah ciptaan yang sangat dikasihi Tuhan. Tapi dia melanggar apa yang telah diperintahkan kepadanya. Tapi Allah tetap mencarinya. Dosa membuat ibu pertama ini kehilangan taman, kehilangan damai. Namun justru di tengah kutub Allah memberikan janji, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya." Sejak Eden, sejak kejadian di Taman Eden, Allah sudah menyiapkan seorang perempuan yang akan berdiri tegak melawan ular, melawan iblis. Dan kejadiannya di Taman Golgota, itu pemenuhan janji Tuhan yang mau merumuhkan kepala iblis itu terjadi di Taman Golgota. Maria, Hawa yang baru. Jadi Maria, hari ini gereja merayakan pesta Santa Bunda Maria, Bunda Gereja. Maria oleh gereja disebut Hawa yang baru. Jadi di Golgota, Hawa yang baru ini berdiri sebagai ibu. Dia tidak bersembunyi, tapi dia berdiri di sisi salib. Dan Injil tidak mencatat bahwa Bunda Maria pingsan atau lari ketika menyaksikan anaknya ditombak dan mati. Dia tidak pingsan atau lari. Maka ada di nyanyian itu, "Stabat Mater Maria tetap berdiri teguh stabat." Nah, kata berdiri ini penting, saudara-saudari. Ini sikap seorang ibu yang tidak menyerah. Dahulu sebelumnya Simeon telah meramalkan pedang akan menembus jiwanya, dan sekarang pedang itu mengancam, tapi ia tetap berdiri, tetap berada di sisi salib. Mengapa bisa terjadi? Kekuatan apa yang dimiliki Bunda Maria? Satu-satunya yang
bisa kita temukan adalah karena kasih Tuhan dalam diri ibu tidak hitung-hitungan. Hawa dan Bunda Maria sama-sama mendapat kasih Allah. Rasa malu dan duka cita Hawa diubah karena Allah tidak ingin kehilangan ciptaannya. Bayangkan kalau seorang pencipta kehilangan ciptaannya dan disaksikan oleh orang lain, maka pencipta itu akan malu atau diejek. Di zaman sekarang misalnya. Duka cita Maria, saudara-saudari, karena kehilangan anak satu-satunya diubah menjadi sukacita karena anaknya yang disalib. Memang paradoks. Kok bisa penyaliban itu membuat Bunda Maria menjadi diubah menjadi sukacita oleh Allah. Sukacitanya ketika kita membaca Injil, dia kehilangan anak satu-satunya, tetapi anak satu-satunya menganugerahkan anak yang lain. Itu sukacita. Jadi ibu ini tidak kesepian. Ibu Maria mendapat anak-anak baru karena kasih. Dia diserahkan oleh putranya. Ketika Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Nah, saat itulah duka cita Golgota diubah menjadi sukacita Eden yang dipulihkan. Taman yang dulu tertutup karena air mata kesedihan Hawa sekarang dibuka kembali oleh air dan darah dari lambung Kristus, dan Maria menjadi ibu dari taman yang baru itu gereja. Itu katekismus menyebut itu peristiwa penyerahan murid Yesus oleh Yesus dari salib. Itu sebenarnya adalah penyerahan gereja kepada Bunda Maria. Siapakah gereja? Gereja adalah umat Allah dan persekutuan. Saya, Pak Andi, itu gereja kita semua. Kita diserahkan oleh Kristus sendiri kepada Bunda Maria. Jadi saudara-saudari, aku sedikit lebih panjang sedikit lagi. Apa artinya kasih ibu yang tidak pernah menyerah bagi kita sekarang ini? Mungkin ini beberapa kata motivasi untuk kita. Bagi para ibu, Bunda Maria mengerti air mata. Air mata ketika anak sakit, ketika anak melawan, atau anak pergi jauh dari Tuhan, atau air mata ketika suami sakit. Maria tidak menyerah di sana. Seperti Maria, jangan menyerah. Dan Bunda Maria tidak menyerah mendoakan para ibu. Kemudian yang kedua, bagi kita semua punya Eden di dalam diri kita. Kenyamanan, rasa aman, tapi berantakan karena kesalahan kita. Taman Eden yang indah dirusakkan oleh banyaknya pikiran, imajinasi, dan fantasi liar. Nah, ini bahaya. Saat kita berimajinasi, berfantasi, ular bisa masuk. Iblis maksudnya, dan fantasi liar itu yang bisa membuat orang jatuh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita juga punya Golgota, saudara-saudara, di mana Tuhan tidak menyerah atas kita. Seperti Maria, kita diajak untuk tidak lari dari salib keluarga, salib melayani, ataupun salib sakit. Sebab tepat di bawah salib-salib itu, Yesus memberikan diri kita kepada Bunda Maria. Dan saudara-saudari, kenapa salib itu adalah kebanggaan orang Katolik? Kenapa penderitaan itu menjadi kebanggaan?
Orang Katolik tidak boleh lari dari penderitaan, karena ada janji Tuhan. Dengan salib itu, dengan penderitaan itu, Tuhan mau menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Dan bagi gereja, kita lahir dari lambung Kristus yang tertikam, dan kita diserahkan kepada Bunda yang berdiri teguh. Gereja ini, saudara-saudara, lahir dari duka yang diubah menjadi sukacita. Kalau kita lihat sejarah gereja, dari awal gereja di Antioquia terbentuk sampai dengan saat ini, gereja selalu ditantang, selalu mendapatkan penolakan, khususnya dari orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita sebagai gereja tidak boleh menyerah untuk mencintai dunia ini, mencintai dunia yang terluka, dan mencintai orang-orang yang tidak mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Dari Eden, saudara-saudari, kita belajar dosa membawa duka. Dari Golgota, dari penderitaan, dari salib, kita belajar kasih Tuhan selalu mengubah duka menjadi pintu sukacita. Dan di antara keduanya, seorang ibu selalu mendoakan, selalu menyertai kita, dan tidak pernah menyerah untuk mendoakan kita dalam perjalanan